Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan menyesali perpisahan yang dia pilih, ya. Jadi mantan yang memaksa ngajak berpisah dengan kita, atau mantan yang mengkhianati kita. Tetapi ternyata dia menyesali perpisahan itu. Ada 3 tanda yang bisa kita lihat. Yang pertama, seharusnya kan kalau dia yang menginginkan perpisahan itu, dia menjadi bahagia setelah berhasil berpisah dengan kita. Artinya, setelah berpisah itu ya kita menerima, kita ikhlas ya dengan pilihan yang dia ambil itu. Kita tidak ngejar-ngejar dia. Kita tidak mengganggu ketenangan dan kenyamanan hidupnya. Tetapi ternyata realitanya dia tidak bahagia. Dari mana kita bisa tahu kalau dia tidak bahagia? Nah, itu akan tercermin akan terlihat pada postingan-postingan mantan di media sosialnya, ya. Kalau dia bahagia, tentu postingannya akan bernuansa bahagia. Tetapi kalau postingannya bernuansa penyesalan, kesedihan, ya, kesepian, dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan bahwa perpisahan yang dia inginkan justru setelah itu menjadi sesuatu yang amat dia sesali. Nah, kan biarpun mantan mengkhianati kita bersama orang ketiga, belum tentu juga bersama orang ketiga mantan akan menemukan kebahagiaan yang dia cari. Bukan kebahagiaan yang dia dapatkan, justru yang dia temukan adalah penyesalan. Nah, tandanya yang kedua, di media sosial juga. Kalau kemarin, awal-awal perpisahan, semua foto, semua video, itu sepertinya dia hapus, ya. Padahal sesungguhnya tidak juga ya dihapus. Cuman kita saja yang tidak bisa lihat karena semua foto-foto saat masih bersama kita itu di private. Sehingga kita tidak bisa lihat lagi, yang bisa lihat cuman dia. Awal perpisahan. Tetapi ternyata begitu dia merasakan bahwa berpisah dengan kita itu tidak membuat hidupnya menjadi lebih baik, tetapi justru membuat hidupnya menjadi lebih terpuruk lagi, maka semua postingan-postingan yang sudah di private itu, semuanya dibuka kembali, muncul kembali. Itu sebenarnya sudah pesan yang amat sangat kuat ya. Kalau kemarin kita mengintip media sosialnya, sudah habis tidak ada lagi postingan-postingan foto saat masih bersama kita, ya. Tetapi sekarang muncul lagi. Nah, itu adalah pesan yang sangat jelas bahwa mantan menyesali perpisahan yang sudah dia pilih, ya. Walaupun dia gengsi untuk mendekat duluan, ya, untuk menghubungi duluan, apalagi sampai minta balik duluan, ya. Manusia itu ada orang yang tipenya tidak gengsian. Kalau dia butuh, dia akan minta. Tetapi ada orang yang memang gengsian, harga dirinya sangat tinggi. Sehingga bagi dia pantang untuk minta duluan. Nah, jadi kalaupun dia pengen kembali, yang dia lakukan adalah memberikan sinyal-sinyal tadi. Nah, salah satu sinyal yang paling penting adalah dengan mengembalikan seluruh postingan-postingan
saat masih bersama kita dulu. Foto-foto, video-video saat dia menjalani hari-harinya bersama kita. Kan tentu banyak tuh ya. Makan, buat video diposting. Nonton di bioskop, lagi antri beli tiket, buat videonya diposting. Lagi piknik kemana begitu, buat videonya diposting. Nah, video yang sudah tidak bisa kita lihat, sekarang dia munculkan kembali. Nah, itu cara mantan tuh, yang gengsian. Untuk memberikan sinyal, memberikan tanda kepada kita, bahwa dia menyesali perpisahan itu, dan lebih dalam lagi, dalam hati kecilnya, dia menginginkan untuk kembali bersama kita lagi, kembali seperti masa-masa dulu, ya. Nah, tandanya yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh tandanya yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, sekarang tandanya yang ketiga nih. Mantan selalu membayang-bayangi kita, memantau kita, memata-matai kita. Dimanapun ada kita, di situ mantan muncul. Yang paling sederhana ya. Misal ada yang sedang mendekati kita, kita laki-laki ini ya, melalui media sosial, ngajak kenalan ya, rajin komen di postingan-postingan kita, fotonya cantik. Kemudian kalau kita lihat ya koleksi foto-fotonya memang asli dia, ya cantik orangnya, fansnya juga banyak dan seterusnya. Nah, dia rajin tuh posting di media sosialnya tentang kesehariannya, tentang kehidupannya, jadi kita bisa menyimpulkan itu akun media sosial asli milik dia ya. Kemudian dia juga rajin memberikan komen-komennya di media sosial kita. Pokoknya terlihat dia berusaha mendekati dan mengagumi kita. Nah, di situ tuh tiba-tiba mantan muncul. Tidak kemudian memberikan jawaban dari komen-komen dia atau nge-like komen-komen dia, tidak. Ya, tiba-tiba kalau kita lihat daftar pertemanan fans baru kita, tiba-tiba mantan juga sudah menjadi temannya. Jadi dia mengajak berteman juga ya. Ada follower baru kita, cantik begitu kan, di Instagram, rajin nge-like dan komen postingan-postingan kita di Instagram. Tahu-tahu kita lihat mantan juga sudah memfollow akun media sosial atau Instagram dari fans baru kita. Begitu. Jadi kita kemanapun, asal kita posting di media sosial, kan orang sering tuh ya membagikan jadwal hariannya di media sosial, sehingga dia bisa tahu di mana ada kita. Ketika kita muncul, di situ ada mantan tuh, walaupun sepertinya tidak sengaja ya. Kita bilang tuh pagi-pagi mau belanja di mana, di mall mana begitu, atau di pasar mana, tahu-tahu ketemu dengan mantan, walaupun dia pura-pura tidak melihat kita dan seterusnya. Jadi seperti tidak sengaja, padahal memang mantan menyengajakan untuk bisa ketemu kita karena dia penasaran. Kita ke pasar sama siapa nih sekarang? Ya, kita makan sama siapa nih sekarang? Kita nonton ke bioskop sama siapa sekarang? Jadi mantan selalu membayang-bayangi kita, memata-matai kita. Walaupun kalau ketemu, dia selalu pura-pura tidak melihat ke arah kita. Jadi kalau ada 3 tanda ini, itu adalah tanda bahwa mantan menyesali
perpisahan yang dia pilih meski dia gengsi untuk minta balik kepada kita. Jadi kalau ada 3 tanda ini kan sebenarnya peluang untuk kembali bersama lagi sangat besar ya. Sekarang yang paling penting, perbanyak berdoanya agar mantan berjodoh dengan kita. Berdoa dengan tekun begitu ya, agar mantan kemudian gengsinya hilang. Ya, karena ada juga tuh orang yang sepertinya memberikan harapan untuk kembali, tapi ternyata begitu diminta dia menolak. Karena apa ya? Karena masih gengsi juga. Nah, sekarang kita berdoa agar gengsinya hilang. Artinya, kalau kita minta untuk kembali, ya kalau suami istri itu berpisah atau bercerai untuk rujuk kembali, dia menerimanya dengan senang hati, ya. Berdoa. Ud'ullaha wa antum mukinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, lagi berpaling. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.